Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Despia dengan NIM 2105299. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah Filsafat Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Susi Fitria Dewi, SOS MSI PhD. Baiklah, materi yang pertama itu menjelaskan definisi filsafat dengan mengungkap 4 materi, yaitu materi yang pertama, pandangan hidup bangsa Indonesia yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Definisi filsafat Pancasila berdasarkan pandangan hidup bangsa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Dikutip dalam Semadi 2000. Baiklah, materi yang kedua yaitu sejak zaman dahulu bangsa Indonesia mengaku zat yang mutlak yaitu Tuhan. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia mengakui zat kita itu adalah Tuhan. Secara ontologi, Pancasila merupakan filsafat dimaksud sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 asas yang berdiri sendiri. Manusia merupakan pendukung pokok dari sila-sila tersebut. Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu yang esa dan segala sesuatu yang tergantung padanya. Tuhan adalah sempurna dan maha kuasa yang merupakan zat yang mutlak, zat yang mulia dan sempurna. Jadi filsafat Pancasila menekankan pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan sebagai pijakan moral dan etika untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat Indonesia, dikutip pada Mutiara 2021. Materi yang ketiga yaitu pengakuan atas kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Filsafat Pancasila adalah suatu pandang hidup yang menjadi dasar dan falsafah negara Indonesia. Filsafat ini bersumber pada pengakuan atas kodrat manusia sebagai makhluk individual dan sosial. Secara individu, manusia diakui sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban sebagai individu yang unik, kehidupan yang dihormati dan dilindungi kehidupannya. Sementara itu, dari segi sosial, manusia diakui sebagai makhluk yang hidup dalam masyarakat dengan tanggung jawab untuk berkontribusi pada kebaikan bersama dan membangun harmoni sosial. Materi yang keempat itu ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Filsafat Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Definisi filsafat Pancasila berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan nasional Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip ini mencerminkan keberagaman budaya, suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia. Namun semua tersebut tetap bersatu dalam kesatuan sebagai materi yang keempat yaitu tradisi musyawarah pada berbagai tingkatan masyarakat. Filsafat Pancasila adalah suatu pandang hidup bangsa atau falsafah yang menjadi dasar suatu negara. Salah satu nilai utama dalam Pancasila adalah musyawarah dan mufakat yang mencerminkan semangat demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tradisi musyawarah ini tercermin pada berbagai tingkatan masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga tingkat. Materi yang kedua yaitu menjelaskan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dengan mengungkap 3 materi. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat menggambarkan kesatuan dan keterkaitan 5 dasar keutuhan yang Maha Esa menjadi akar utama yang menghubungkan nilai-nilai lainnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan. Persatuan Indonesia mencerminkan solidaritas dan persaudaraan dalam membangun bangsa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan menegaskan partisipasi rakyat sebagai elemen utama dalam pengambilan keputusan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan distribusi kekayaan dan peluang secara merata untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pancasila bukan hanya serangkaian nilai, melainkan sebuah sistem filsafat yang menyatukan dan mengarahkan berbagai komponen kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Materi yang kedua yaitu Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dengan struktur piramida yang mencerminkan hierarki nilai. Dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan utama, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial membentuk tingkatan paling penting dalam piramida tersebut.
Hubungan hierarkis ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar Pancasila saling keterkaitan dan tak dapat dipisahkan, menciptakan dasar yang kokoh bagi pembangunan. Baiklah, materi yang ketiga yaitu sila-sila Pancasila saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah negara Indonesia saling mengisi dan mengkualifikasi. Sila pertama yaitu memberikan landasan spiritual dan moral, mengajarkan nilai-nilai keimanan. Sila kedua menegaskan pentingnya menghormati martabat individu, mengisi dimensi sosial dan mendorong keadilan sosial. Sila ketiga menekankan persatuan dalam keberagaman, mengisi nilai solidaritas. Dan sila keempat yaitu menekankan demokrasi dan partisipasi rakyat. Sedangkan sila kelima menunjukkan komitmen untuk keadilan sosial, mengkualifikasi seluruh sila sebelumnya dengan menekankan aspek distributif. Dengan demikian, sila-sila Pancasila menciptakan kerangka filosofi utuh, mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa ini. Baiklah, materi yang keempat yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila mengakui dan menghormati keberagaman agama masyarakat yang tercermin dalam jaminan hukum untuk setiap warga negara memeluk agama sesuai keyakinan mereka. Prinsip ini menjamin kebebasan beragama sebagai hak asasi individu, menciptakan kerangka hukum yang adil, serta mempromosikan harmoni dan toleransi antar umat beragama. Negara memberikan landasan bagi keberagaman agama tanpa diskriminasi, menciptakan iklim sosial inklusif dan menjaga serta menghormati hak-hak warga negara dalam menjalankan ibadah dan kehidupan. Baiklah, soal yang keempat yaitu menjelaskan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan mengungkapkan 5 materi. Yang pertama yaitu sila kemanusiaan mencerminkan hakikat manusia dalam 3 dimensi utama, sebagai makhluk Tuhan dengan tanggung jawab moral, sebagai makhluk pribadi dengan kewajiban pengembangan diri dan harmoni antara kepentingan diri dan masyarakat, serta sebagai makhluk sosial dengan tugas membangun hubungan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan saling menghormati dalam kehidupan bersama. Sila ini mengintegrasikan dimensi spiritual, individual, dan sosial manusia. Materi yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi cermin hakikat negara yang berlandaskan keadilan dan keberadaban, tercermin dalam kekuasaan negara yang berasal dari kehendak rakyat, diatur oleh konstitusi sebagai panduan hak dan kewajiban warga, serta dasar hukum sebagai penguasa. Negara ideal adalah demokratis, dengan distribusi kekuasaan merata dan partisipasi warga dihargai. Tujuannya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Sistem pemerintahan seharusnya mendukung sila kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia, dan mengutamakan nilai-nilai moral, menjadikan sila tersebut pijakan moral dan landasan pemerintah yang bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Materi yang ketiga yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila menegaskan komitmen untuk menghormati martabat dan nilai-nilai kemanusiaan secara adil. Nilai ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara dengan prioritas pada kesejahteraan, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Negara diharapkan mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika, menciptakan suasana beradab, toleran, dan menghargai keberagaman, sehingga sila kemanusiaan menjadi pilar penting dalam membentuk fondasi negara yang adil dan beradab. Baiklah, materi yang keempat yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah hasil kerjasama harmonis antara akal, rasa, dan kehendak. Akal memberikan pengetahuan yang benar, membimbing dan tindakan yang sesuai norma. Rasa menguji tindakan dengan memandu hasrat dan rasa keindahan, memastikan keputusan memiliki dimensi kemanusiaan. Kehendak bertindak sebagai penentu, memastikan tindakan didasarkan pada pertimbangan etis, mengukur kebaikan dan keburukan. Ini menciptakan landasan adil dan beradab, memastikan kebijaksanaan dan kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tercermin dalam setiap keputusan. Materi yang kelima yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan perlunya keadilan dan perilaku yang terpuji dalam hubungan manusia dengan diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan. Adil terhadap diri sendiri berarti bersikap adil dan mengelola potensi diri dan mematuhi norma-norma moral. Adil terhadap sesama manusia menuntut kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Adil terhadap Tuhan mencangkup ketaatan dan penghormatan terhadap nilai spiritual. Beradab merujuk pada keseluruhan aspek hakikat manusia yang harus diwujudkan secara optimal. Dengan tujuan mencapai pembangunan, manusia menyeluruh dalam keadilan, keberadaan, dan keselarasan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Baiklah, soal yang ketiga yaitu menjelaskan makna sila ketuhanan yang Maha Esa dengan mengungkapkan 4 materi. Yang pertama, bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah memiliki nilai-nilai agama. Sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila mencerminkan pengakuan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, mengaitkan nilai-nilai agama sebagai landasan moral dan spiritual. Keberadaan kekuatan ilahi ini penting dalam setiap aspek kehidupan, membimbing perilaku sosial, politik, dan ekonomi dengan panduan etika dan norma agama.
Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, pentingnya sila ini tercermin dalam toleransi terhadap keberagaman agama Indonesia yang menciptakan dasar bagi kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi yang kedua, sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila mencerminkan pengakuan atas Tuhan sebagai hakikat abstrak yang menjadi landasan moral bagi masyarakat Indonesia. Ini mengakar pada keberagaman budaya dan agama yang mendorong penghargaan terhadap keyakinan beragama serta memandai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan sebagai manifestasi dari petunjuk Tuhan. Dalam realisasinya, sila ini mempromosikan kerukunan antar umat beragama, mengajak untuk hidup harmonis, menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kebenaran. Yang materi yang ketiga, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah landasan utama dalam penyelenggaraan Indonesia, mengakui Tuhan dan sebagai sumber kehidupan dan kebijakan. Prinsip ini mengarahkan pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan moral dan etika berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, membentuk dasar dalam pembentukan kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan ajaran agama dan moral masyarakat. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan dengan nilai-nilai agama dan moral diakui dan dihormati sebagai pedoman utama. Baiklah, soal yang kelima, menjelaskan makna sila persatuan Indonesia dengan mengungkapkan 3 materi. Materi yang pertama, sila persatuan Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua menjadi kunci keberhasilan perjuangan rakyat Indonesia dan syarat mutlak untuk mencapai tujuan suatu negara. Tanpa persatuan, tujuan negara Indonesia tidak dapat terwujud secara maksimal. Sila ini mencerminkan pentingnya solidaritas dan kesatuan dalam mencapai cita-cita nasional, menjadi landasan utama bagi kesuksesan perjuangan rakyat Indonesia. Materi yang kedua yaitu sila persatuan Indonesia mencerminkan semangat kesatuan dan persatuan dalam perjalanan sejarah bangsa dari mufakatnya Perhimpunan Politik Kebangsaan pada 1927 hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sumpah Pemuda pada 24 Oktober 1928 menjadi tonggak penting yang menegaskan tekad bersama untuk mencapai kemerdekaan, mengedepankan persamaan tanah air, bangsa, dan bahasa. Sila persatuan menjadi pilar dalam membangun fondasi negara, mengajarkan nilai kesatuan dan kebersamaan sebagai dasar kemajuan bangsa Indonesia. Materi yang keempat yaitu sila persatuan Indonesia mengandung makna penting sebagai fondasi negara yang berlandaskan aspek kekeluargaan dan tolong-menolong. Indonesia sebagai negara bertujuan melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, menciptakan rasa persatuan di antara beragam etnis dan budaya. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang 1945 pasal 26, 31, 32, dan 35 dan 36 yang menekankan nilai-nilai keadilan sosial sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui sila persatuan Indonesia berkomitmen untuk membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan yang menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, soal yang keenam yaitu menjelaskan makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan mengungkapkan 4 materi. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang alinea keempat yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, wakil rakyat memegang mandat untuk mengambil keputusan yang mengikat negara dengan penekanan pada kebijaksanaan dengan kearifan agar keputusan tersebut mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sila ini menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dijalankan melalui musyawaratan perwakilan yang bijaksana. Materi yang kedua yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki makna dan arti penting kerakyatan yang mendalam. Pertama, sila ini menekankan pelayanan negara tanpa diskriminasi suku, agama, dan golongan, mengutamakan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, dalam konteks demokrasi, sila ini mencerminkan 2 aspek utama, yaitu demokrasi politik di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik, dan demokrasi ekonomi yang mengejar kebersamaan dalam bidang kemasyarakatan dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Materi yang ketiga yaitu arti permusyawaratan dan perwakilan demokrasi politik. MPR adalah alat perlengkapan negara atas nama rakyat memegang kedaulatan rakyat. Sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan demokrasi politik di Indonesia. Permasyarakatan perwakilan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR menjadi pelaksana demokrasi dengan MPR sebagai instrumen yang mewakili kehendak rakyat. MPR bertindak atas nama rakyat dan mengemban kedaulatan rakyat, mencerminkan partisipasi aktif rakyat dalam keputusan politik melalui wakil-wakil yang dipilih.
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan menekankan kebijaksanaan dan pertimbangan mendalam dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama. Ini menggarisbawahi prinsip dasar bahwa kekuasaan negara berakar pada kehendak rakyat, dengan kebijaksanaan sebagai panduan dalam pelaksanaan demokrasi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan mengandung makna dalam konteks kedaulatan rakyat, yang mana kedaulatan rakyat ini di sini lebih luas daripada demokrasi, mengakui bahwa rakyat adalah kekuasaan tertinggi dalam negara sebagai prinsip fundamental. Ini diwujudkan melalui proses permusyawaratan perwakilan di makna hikmah kebijaksanaan menjadi pemimpin. Dalam permusyawaratan perwakilan ini, kebijaksanaan menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang mengharuskan pemahaman yang mendalam agar keputusan yang diambil bijak dan bijaksana dan matang. Baiklah, soalan terakhir yaitu soalan ketujuh, menjelaskan makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mengungkapkan 3 materi. Materi yang pertama yaitu sila kelima merupakan tujuan bagi sila keempat lainnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti segala sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat adil. Sila keadilan sosial sebagai sila kelima dalam Pancasila bertujuan utama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menegaskan komitmen untuk memastikan distribusi yang adil dan merata dari sumber daya serta kesempatan, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Sila ini menjadi dasar untuk mencapai kesejahteraan bersama dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Materi yang kedua yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan keadilan yang terkandung dalam sila kedua dengan sendirinya terjelma dalam sila kelima. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sila kedua berkaitan erat dengan sila kelima yang menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Ini menciptakan kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan tanpa diskriminasi, mengatasi kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik. Sila ini menjadi landasan menuju masyarakat Indonesia yang adil, harmonis, dan kesejahteraan bagi semua. Sila keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia mewakili keseimbangan Materi yang ketiga yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mewakilkan keseimbangan dinamis antara kepentingan pribadi dan umum, menekankan bahwa negara harus memprioritaskan kepentingan umum. Prinsip ini menegaskan pentingnya distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil, memberikan akses setara terhadap keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warga negara. Sila ini tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga menekankan harmoni antara kepentingan personal dan bersama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.